Kita masih berada di pertengahan tahun 2020, namun sederet peristiwa telah terjadi dan banyak diantaranya telah menggemparkan dunia. Kali ini bukan pandemi coronavirus, seperti video yang kita bahas sebelumnya. Kita memang hidup di zaman yang merdeka dan damai, di mana kita bisa berjalan kemanapun arah tujuan tanpa takut akan ada sebuah peluru yang menembus tubuh kita. Lalu bagaimana jika tahun ini kita dihadapi dengan Perang Dunia Ketiga? Peristiwa ini bahkan baru sebuah rumor, akan tetapi beberapa masyarakat sudah mulai cemas dengan hal ini. Perang Dunia Kedua pun sebenarnya masih menyisakan sebuah konflik dan hampir memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Bicara tentang Perang Dunia Kedua, terdapat satu tokoh yang hingga kini namanya masih sangat familiar untuk kita bahas. Tidak lain dan tidak bukan, ialah sang kanselir Jerman, Adolf Hitler. Siapa yang tidak mengenal Adolf Hitler? Kanselir Jerman yang dicap sebagai orang terkejam itu nyatanya pernah masuk di majalah Time Magazine Man of the Year tahun 1938. Lalu, apa saja hal-hal menarik dalam kehidupan sang kanselir? Berikut adalah beberapa fakta tentang Hitler yang berhasil kita rangkum untuk kalian. 1. Lahir di perbatasan Austria-Jerman. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di kota Braunau am Inn, Austria-Hungaria, di mana kota tersebut merupakan kota yang berbatasan dengan negara bagian Bayern di Jerman. Ia percaya bahwa kelahirannya itu adalah sebuah misi ilahi untuk menyatukan kedua negara tersebut. Ayahnya, Alois Hitler, menyewa ruangan gedung paling atas sebagai tempat tinggal mereka untuk sementara. Saat itu, Alois tengah menjalankan tugasnya di Braunau, dan istrinya melahirkan Hitler di sana. Sampai sekarang, kota Braunau dikenal dengan kota tempat kelahiran Hitler. Hingga pada ulang tahunnya, yang ke-100 pada 1989, sebuah granit dipasang di trotoar depan bangunan kelahiran Hitler sebagai batu memorial bertajuk Für Frieden, Freiheit und Demokratie nie wieder Faschismus Millionen Tote Mannen. Untuk perdamaian, kebebasan dan demokrasi. Jangan pernah ada lagi fasisme, jutaan orang mati mengingatkan kita. 2. Keluarga Hitler. Hitler adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ia memiliki 2 kakak laki-laki dan 1 kakak perempuan, Gustav, Ida, dan Otto Hitler, yang meninggal saat mereka masih bayi karena difteri. Selain itu, ia memiliki adik laki-laki dan adik perempuan yang sangat disayanginya, Edmund dan Paula Hitler. Namun Edmund yang kala itu masih berumur 5 tahun, juga ikut meninggal dunia karena penyakit campak. Hanya Hitler dan Paula yang hidup sampai dewasa. Ayahnya, Alois Schicklgruber, adalah seorang PNS Austria yang sudah menikah sebanyak 3 kali. Beliau mengganti namanya menjadi Alois Hitler sesuai dengan nama ayah tirinya. Beliau meninggal pada 3 Januari 1903 di sebuah penginapan lokal ketika diketahui pingsan dan tak bernyawa. Hitler menangis ketika mendapati Alois yang tidak bernyawa, walaupun hubungan mereka tidak begitu baik. Ibu Hitler, Clara Pols, adalah sepupu Alois yang lebih muda 24 tahun. Ia adalah ibu yang sangat penyayang dan sangat peduli dengan Hitler. Clara meninggal akibat kanker payudara saat Hitler berusia 18 tahun. 3. Masa sekolah. Karena memiliki keluarga yang sering berpindah tempat tinggal, Hitler juga harus berpindah sekolah sebanyak 5 kali. Di sekolah, Hitler adalah anak kesayangan guru karena terkenal berprestasi, aktif, dan religius. Bahkan pernah bermimpi ingin menjadi seorang biarawan pastor. Ia sangat suka membaca buku tentang suku Indian dan koboi, dan sering bermain perang-perangan dengan teman-temannya. Namun, setelah sang ayah dan adik, Alois dan Edmund meninggal dunia, Hitler menjadi pribadi yang berbeda. Dia tidak lagi aktif di kelas, dan malah lebih suka menggambar ketimbang mendengarkan pelajaran. Sosoknya menjadi pemalas, menjauhi agama, dan mudah marah, ia teruskan hingga lulus SMA. Saat lulus, ia tidak mengikuti ujian untuk mendapatkan ijazah. 4. Cita-cita menjadi seniman. Memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam bidang seni, Hitler kemudian bertekad untuk masuk ke akademi di Wina demi menempuh mimpinya sebagai seorang seniman. Sebelumnya sang ayah Alois ingin Hitler menjadi seorang pejabat besar seperti dirinya. Namun Hitler tidak menyukai hal itu. Ia pergi bersama teman satu-satunya, August Kubizek, yang juga tertarik pada bidang seni. Dengan mudah, temannya itu masuk ke akademi musik Wina. Tidak dengan Hitler, yang ditolak di berbagai akademi, seperti Akademi Seni Wina, lebih dari 1 kali. Hal ini dikarenakan ia tidak memiliki ijazah SMA. Hitler akhirnya harus menghidupi diri dengan keluar masuk dari penampungan tunawisma dan menjadi pelukis jalanan. Ia meninggalkan Kubizek karena malu dengan kesuksesan temannya itu dan kembali bertemu setelah 30 tahun lamanya.
Kubu Z kemudian membuat sebuah buku, The Little Hitler That I Knew, sebagai tanda kedekatannya dengan Hitler. Setelah luntang-lantung, pada 1910, Hitler mendapat uang warisan dari bibinya, yang membuat nasibnya berubah kala itu. Ia kemudian bekerja di perusahaan iklan, lalu pergi ke München, Jerman pada 1913. Kehidupannya di sana begitu nyaman, karena warga Jerman menghargai hasil lukisannya. Pendapatannya pun setara dengan pendapatan para pegawai bank, walaupun hanya menjadi seorang pelukis jalanan. 5. Perang Dunia Pertama. Hitler ikut turun dalam Perang Dunia Pertama sebagai bukti nasionalismenya terhadap Jerman. Ia mengatakan bahwa perasaannya lebih bergairah di medan perang ketimbang di München. Karena tidak memiliki keahlian militer, ia hanya bertugas sebagai kurir informasi yang berisiko ditembak mati. Keberaniannya itu membuat Hitler mendapat penghargaan Iron Cross sebagai perannya dalam membawa pesan dan menjalankan informasi penting antara unit-unit yang terbakar. Pemberian Iron Cross jarang terjadi pada korporal rendah seperti Hitler. Hal itu membuat namanya menjadi terkenal di kalangan tentara. Selain itu, Hitler dikenal dengan keberuntungannya yang tidak pernah terluka selama peperangan dan selalu lolos dari kematian. Ia sering turun ke medan perang dan berhadapan-hadapan dengan peluru serta bom, namun selalu lolos dan tidak pernah terluka sedikit pun. Pada Oktober 1918, Hitler terkena serangan gas beracun sehingga membuatnya buta sementara dan harus dirawat inap. Di saat yang bersamaan ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia. Terdapat juga rumor bahwa Hitler kehilangan satu testisnya pada 1916. Apakah menurut kalian hal ini benar terjadi? Tulis komentar kalian di bawah ya. 6. Seorang vegetarian. Siapa yang tidak menyangka bahwa Hitler menjauhi daging? Keluarnya Undang-Undang Perlindungan Hewan pada 1933 menunjukkan Hitler serius dalam perlindungan hewan. Hal ini dilakukannya karena fakta bahwa Hitler adalah seorang penyayang binatang. Ia meminta untuk dibuatkan sebuah bangunan kaca khusus sebagai tempat untuk menanam sayur dan buahan untuk dikonsumsinya. Ia juga berterus terang dalam menerangkan proses penyembelihan dan pengolahan daging untuk mendorong masyarakat menjadi vegetarian sepertinya. Para pemburu juga dilarang untuk mengambil bulu hewan dan menyuruh tentara Nazi memakai bahan sintetis untuk selimut dan jubah mereka saat musim dingin. Fakta lainnya, Hitler adalah pengkonsumsi coklat, hingga memiliki kebiasaan untuk mengkonsumsi coklat hingga 8 kg per hari. Selain itu, ia juga menjauhi rokok serta alkohol. Hitler sempat mengkampanyekan gerakan anti rokok, serta menawarkan para bawahannya sebuah jam tangan emas jika mereka berhasil berhenti untuk merokok. Ia juga sempat memarahi dokter yang memberinya pengobatan dengan cara meminum bir. Kemanapun dia pergi, Hitler selalu meminta untuk tidak ada asap rokok di sekitarannya. Dan hebatnya lagi, Hitler tetap tidak minum alkohol sebagai penenang di saat hari ia bunuh diri. 7. Masa penjara. Sama seperti orang pada umumnya, Hitler juga pernah masuk ke dalam sel penjara. Hal ini dikarenakan perbuatannya yang melakukan pemberontakan atau kudeta pada pemerintah demi menjadi seorang penguasa Jerman. Kudeta tersebut dinamakan Beyerkeleputsch, di mana kala itu Hitler tidak mempersiapkan rencananya dengan matang dan mengakibatkan dirinya masuk ke dalam tahanan. Seharusnya ia dihukum dengan cara digantung, namun lagi-lagi ia selamat dari hukuman itu berkat para pers yang meliputi proses sidangnya. Hitler dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 mark yang dipersingkat hingga kurang dari 1 tahun berkat kecakapannya dalam berorasi dan membuat para hakim yang saat itu mengadilinya menjadi bersimpati pada Nazi. Ia juga ditolak untuk dideportasi ke Austria karena masih berstatus warga negara asing. Hitler menghabiskan masa tahanannya dengan membaca dan menulis buku yang terbit dengan nama Mein Kampf atau Perjuanganku, kemudian menghabiskan waktu dengan rekan-rekan sesama Nazi yang juga ikut masuk ke dalam sel penjara. Tak lupa, ia mencari jenis-jenis mobil Mercedes untuk dibelinya saat ia dibebaskan. 8. Sisi malaikat. Meskipun dicap menjadi orang terkejam di dunia, Hitler tetap memiliki sisi baik dalam dirinya. Seperti contohnya pada buku karyanya, Mein Kampf, Hitler memberikan setengah hasil penjualannya untuk digunakan sebagai amal, walaupun buku tersebut tidak laku begitu laris saat itu. Tidak hanya Mein Kampf, Hitler juga mengamalkan hasil dari lukisan-lukisannya. Semasa di penjara, Hitler menerima semua kunjungan dari para pengikutnya, sebanyak apapun itu, dan menyapa mereka begitu hangat. Hitler juga dikenal karena kedekatannya pada anak-anak dan membenci kaum pria yang menelantarkan istri beserta anaknya. Ia mengatakan orang-orang semacam itu seharusnya mati. Saat Clara ibunya sakit, ada seorang dokter keturunan Yahudi, Edward Bloch, yang berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Clara dari penyakit kankernya. Walaupun pada akhirnya Clara harus meninggal dunia, Hitler tetap berterima kasih kepada Bloch dengan memberikannya perlindungan khusus sebagai seorang Yahudi.
Bluch mengaku, ketika Clara sakit, Hitler selalu berada di samping ibunya dan mendukungnya agar sembuh. Hitler sangat menyayangi Clara, sebagaimana alasan dia pergi ke Wina berkat dukungan sang ibu. Sepeninggalan Clara, Bluch bahkan ikut menangis karena Hitler yang begitu terpukul hingga terseduh-seduh melihat kepergian Clara. 9. Kekasih idaman. Banyak rumor beredar bahwa Hitler adalah seorang homoseksual tanpa bukti yang konkret. Namun seperti yang kita tahu, wanita yang paling lama berhubungan dengan Hitler adalah Eva Braun, yang juga merupakan wanita yang dinikahi Hitler 40 jam sebelum mereka berdua bunuh diri pada April 1945. Saat masa mudanya, Hitler dikabarkan jatuh cinta dengan seorang perempuan Yahudi bernama Stefanie Isaac dan menjadi cinta pertama dalam hidupnya. Kisah percintaan mereka berdua banyak tertulis dalam buku karangan August Kubizek, di mana Hitler sangat bahagia mengatakan bahwa Stefanie mencintainya ketika gadis itu memberikannya senyum dan sebatang bunga di stasiun kereta api. Stefanie juga dikabarkan mendatangi proses pemakaman Clara, ibu Hitler, dan memberinya sedikit dukungan. Namun Kubizek menyayangkan sifat Hitler yang pemalu, sehingga cintanya pada Stefanie tidak pernah terbalaskan. Selain itu, Hitler dikabarkan pernah menjalin hubungan khusus dengan keponakannya Geli. Mereka yang saat itu tinggal satu rumah sering makan malam bersama, serta Hitler sering mengajaknya ke pertemuan partai Nazi. Namun Geli mengaku pamannya itu lambat laun tidak peduli lagi dengan dirinya. Mereka sering bertengkar, bahkan Geli sempat cemburu dengan Eva Braun yang masuk ke mobil Mercedes Hitler. Itulah sebab Geli langsung membunuh diri dengan menembak jantungnya menggunakan pistol milik Hitler. Kepergian Geli membekas di benak Hitler dan menjadi alasan Hitler untuk menjadi seorang vegetarian. Sebab, ketika memakan daging, Hitler akan teringat dengan Geli. Itulah beberapa fakta menarik seputar Adolf Hitler, yang menjadi tokoh dunia paling populer hingga saat ini. Walaupun memiliki sisi baik yang tersembunyi, namun tetap saja dengan membantai kaum tidak bersalah hingga mencapai 6 juta lebih, sangatlah tidak manusiawi. Tentu saja semua yang dilalui Hitler untuk menjadi seorang kanselir tidak mudah. Sama seperti kita yang harus melalui berbagai tahap agar mencapai sesuatu yang kita inginkan. Seperti yang ia katakan, if you want to shine like a sun, first you have to burn like it. Jika kamu mau bersinar seperti matahari, pertama-tama kamu harus terbakar sepertinya. Sikap pantang menyerah dan kedisiplinan Hitler yang melekat pada dirinya harus kita cerminkan demi membuka pintu hasil dari kerja keras kita. Sekian video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.